pun berada, ayat Quran itu ada yang sifatnya am, seperti ini ya. Seperti An-Nas ini berarti, itulah kenapa Quran itu disebut kitab untuk seluruh umat ya. Tidak hanya untuk muslim sebenarnya. Karena di dalamnya itu enggak hanya ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina muslimun atau enggak. Dia berlaku kompatibel untuk seluruh. Nah, kalimat di sini ya ayyuhan nas ada kadang ya bani Adam itu. Jadi kalimat di sini An-Nas ini manusia, itu semua berarti. Ini ada keponakan saya juga namanya Nusi ini dari huruf yang sama. Ya kan? Sama. Jadi ya ayyuhan nas wahai manusia, ibudu sembahlah rabbakum, Tuhan pencipta kalian. Sekarang gini. Ini sebagai konsep universalitas ya. Ketika Allah pasti Maha tahu loh bahwa ketika ayat ini diturunkan, itu agama sudah tersegmentasi menjadi alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bahwa ada dalam satu ayat itu disampaikan manusia yang memecah belah farraqu dinahum, agama mereka menjadi beberapa kelompok. Artinya ketika ayat ini diturunkan, agama itu sudah terpecah menjadi beberapa golongan. Periodisasi para nabi yang kemudian di awal periodisasinya itu dijalankan secara konsisten dan murni oleh para pengikutnya. Taruhlah kita ambil mulai dari Nabi Musa ya. Nabi Musa dengan agama Yahudinya, itu dengan kitab Tauratnya di awal keberadaan Nabi Musa diamalkan tuh secara konsisten benar. Ketika Nabi Musa masih mendampingi umatnya, umat tetap on the track sesuai dengan bagaimana tafsir Taurat itu. Tetapi begitu Rasulullah Musa wafat, generasi awal mungkin masih bagus tuh, karena masih ingat melihat langsung bagaimana dulu Taurat dijalankan. Begitu generasi kedua, generasi ketiga, makin banyak kepentingan-kepentingan masuk, mulai kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan nafsu, sehingga Taurat sudah mulai dimodifikasi, ditambah kurangi, atau bahkan disesuaikan dengan tradisi dan nafsu manusia. Mulailah itu penyelewengan terjadi. Ya. Pinggir jalan. Nah, ketika penyelewengan itu terjadi, umat tidak tahu kalau mereka menyeleweng, tidak ngerasa gitu ya. Semakin lama, ratusan tahun kemudian, kalau nggak salah antara Nabi Musa sama Nabi Isa itu sekitar 800 sampai 1000 tahun gitu ya. Penyelewengan sudah jauh. Di dalam Taurat nyebutnya mungkin bukan Allah ya, Yahweh atau Elohim. Itu persoalan bahasa itu, persoalan pelafalan. Kalau kemudian ratusan tahun penyelewengan Taurat sudah semakin jauh, akhirnya Allah kemudian mengirimkan Rasul Isa ibnu Maryam untuk apa? Meluruskan kembali Taurat sesuai dengan aslinya. Makanya misi Nabi Isa itu adalah mengajak Bani Israel kembali kepada Taurat yang asli. Tetapi umat yang ini, para rahib Yahudi juga nggak ngerasa kalau dia dan umatnya nyeleweng. Sehingga Nabi Isa yang mengajak dan menjadi mujadid atau reformis ini dianggap justru yang membuat kerusakan, membuat kekacauan. Apalagi Nabi Isa dikenal, naudzubillah min dzalik, stigmatisasi mereka adalah anak zina. Kamu ini anak zina, udah nggak jelas, nggak pernah, dalam tanda kutip kalau sekarang nggak pernah mondok lah, kok mau mengajarkan kami para ahli tafsir Taurat ini, gitu kan? Kamu siapa kamu? Padahal Nabi Isa ya dapat gelar Al-Masih itu konon karena berkelana ke biara-biara Yahudi untuk meluruskan pemahaman para rahib itu tentang ketuhanan juga.
sambil membawa kitab Injil diberikan Allah. Nah, lama-kelamaan Nabi Isa juga dapat pengikut. Awalnya ratusan tuh. Ketika Nabi Isa diberikan begitu banyak mukjizat oleh Allah, awalnya ratusan tuh. Tapi bukan orang Bani Israel kalau nggak pinter memfitnah. Nabi Isa pun diterpa fitnah karena pengaruhnya para rahib ini mulai tergerus oleh kehebatan Nabi Isa melalui mukjizat itu. Dihembuskanlah bahwa Isa itu seorang penyihir ya dan sebagainya. Akhirnya mulai berkurang sampai kemudian para rahib Yahudi itu berkolaborasi dengan penguasa Roma saat itu yang ada di Palestina untuk membunuh Isa. Nabi Isa, inti singkat ceritanya, tersisalah hanya 12 Hawariyun itu, loyalis. Nah, orang-orang loyalis ini masih bertuhankan Isa, masih bertuhankan yang di sini sebut Rabbakumul ladzi khalaqakum ini, masih, meskipun sebutannya adalah Elijah Allah sebenarnya, tapi kan lidahnya ini manusia kan sebenarnya menyebut Allah mereka ya. Elohim itu mereka menyebutnya juga Allah. Sementara si orang-orang yang dari bahasa Kiptinya ini, kalau Yahudi kan pakai bahasa Ibrani ya. Kalau orang Nasrani kan bahasa Kipti. Nyebutnya Allah itu Elijah. Makanya ketika Nabi Isa terpojok mau dibunuh sama orang-orang Romawi itu sebutannya Eli Eli lama sabaqtani gitu. Ya Tuhan tolong jangan tinggalkan aku gitu. Artinya minta tolong, fangsurna lah, fangsurni gitu. Nah, sebutan ini di dalam ayat ini tuh sebutnya Allah menyebutnya Robbakum saja. Di sini Allah nggak nyebutnya Ya'budullah. Ya kan? Allah tidak memakai kalimat Allah. Karena apa? Yang dipanggil siapa? Anas. Manusia. Yang Allah paham betul, sangat maha tahu bahwa di beberapa agama itu nyebutnya bukan Allah tetapi dengan bahasa. Tetapi Allah mengajak kepada satu tauhid. Bahwa kamu itu sudah menyeleweng kalau tidak bertauhid. Intinya tetap mengajak kepada Islam gitu. Tapi bahasa tingginya Al-Quran itu kan luar biasa. Bahasa dakwah yang dipakai. Siapa sih Tuhanmu itu? Ditunjukkan tuh. Meskipun kamu menyebutnya beda-beda. Orang Jawa sendiri aja kalau nyebut Allah kan apa? Allah. Pakai apa? Pakai wawu apa lam? Ya Allah, ya Allah. Oh, yang di depan saya aja masih sering gitu kan. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Apakah keliru nyebutnya? Enggak lah. Oh, memang lidahnya kayak gitu. Iya, dulur. Saya berpengalaman itu ngajar di pedalaman-pedalaman. Saya pernah ngajar di daerah pedalaman Tuban. Ternyata di daerah sana itu ada daerah yang sangat jauh, nggak terjangkau dari pedalaman hutan. Tahun 93 itu. Boro-boro kok bisa nyebut Allah. Wong Ramadan aja. Mereka malam Lailatul Qadaran itu tumpengnya dimakan jam 3 sore kok. Iya. Maaf. Jadi itu menunjukkan betapa pemahaman Tuhan ini secara luar biasa. Quran memakai kalimat Rabbakum, Tuhan kalian. Tapi Tuhan kalian itu Tuhan yang mana? Nah, Allah mengarahkan nih. Jangan ngawur kamu bertuhan gitu. Siapa Tuhan kamu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Nah, sehingga Tuhan yang benar itu Tuhan yang menciptakan kalian. Apapun kamu menyebutnya, tapi Tuhan yang menciptakan. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian. Kenapa begitu? Karena begini dulu. Sebagian dari agama-agama itu adalah menuhankan nenek moyang mereka. Menuhankan nenek moyang mereka. Termasuk orang-orang Arab zaman itu. Yang kemudian setiap kali mereka, nenek leluhurnya dari satu bani itu, lalu dibikinkan patung. Sebagai manifestasi dari leluhur mereka. Maka coba dalam beberapa ayatnya, itu kan banyak.
Coba tanya mereka, kata Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan ngomong, la yaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah gitu. Tetapi pada prakteknya mereka masih membutuhkan patung-patung itu. Ketika ditanya, loh, kamu kok pakai patung itu? Mereka bilang, ini hanya wasilah. Wasilah kami untuk agar lebih khusyuk. Maka Allah di sini mengarahkan, nggak usah begitu. Kamu itu adalah menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kamu dan yang menciptakan nenek moyang kamu. Alladzi min qablikum. Ini kandungan ayat ini ya. Dan juga alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa, dan menciptakan langit dan bumi. Nah, dulu ketika sebelum datangnya Islam, Ka'bah itu dipenuhi dengan patung-patung. Ratusan bahkan ribuan patung. Makanya ketika Rasulullah menawarkan satu alternatif Tuhan gitu kan, bahwa Tuhan itu satu, kata orang Mekah saat itu, Muhammad, kamu tuh gendeng abika junun gitu kan, kamu tuh gendeng dah. Wong kami yang sudah ratusan aja belum cukup, kami lo masih perlu Tuhan-Tuhan baru dalam setiap musim gitu. Lah kok cuma satu itu loh. Nah, maka kata kenapa? Karena Tuhan ini itu khusus untuk pas mau dagang. Tuhan ini itu khusus kalau mau nikah. Tuhan ini itu khusus kalau mau ada hajatan. Dia punya Tuhan banyak. Maka Allah berfirman, kamu itu menyembahlah Tuhan yang siapa? Yang ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa. Yang menciptakan langit bumi, semua itu ditopel jadi satu Tuhan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan yang menciptakan, menurunkan air untuk kalian dari langit, yang menumbuhkan dengan itu ats-tsamarat, buah-buahan dan rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Nah, maka kemudian Allah sudah ada kriteria Tuhan yang seperti itu di kalian. Kalau tidak ada, maka kalimat selanjutnya fala taj'alu lillahi andatan. Maka kamu jangan bikin tandingan. Sudah. Kalau nggak ada Tuhan dengan kriteria itu, berarti Tuhanmu itu belum memenuhi syarat sebagai Tuhan, kan gitu. Ini seperti misalnya perdebatan Nabi Musa dengan Fir'aun, perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Yang dia mengaku Tuhan lalu disekak sama Nabi Ibrahim, gampang toh. Baik Namrud maupun Fir'aun kan, ya sudah sekarang Tuhanmu siapa sih? Tuhan saya adalah yang menghidupkan dan mematikan, yuhyi wa yumit. Loh, kalau kayak gitu gampang. Si Namrud manggil tuh 2 orang Mbak Kani. Coba ambilkan 2 orang dari tahanan itu. Diambilkan 2 tahanan. Lalu satunya dibunuh, cetes, mati kan. Satunya dihidupkan. Nah ini aku bisa mematikan dan menghidupkan katanya. Kan gitu jawabannya ini si Namrud ini. Dia memang dia nih kafirnya itu kafah gitu. Jadi musyriknya itu hakul yakin dia. Jadi serius bener-bener gitu. Deklarnya itu nggak kayak sekarang umat Islam ini. Banyak yang kadang ada syirik dalam hati tapi nggak declare. Ini Namrud hebat ini. Hebat dalam kemusyrikannya. Nah ini aku bisa menghidupkan dan mematikan katanya. Tapi apa? Kemudian jawab Nabi Ibrahim. Tuhanku juga yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari di barat. Coba Tuhanmu bisa tak? Menang dia. Udah, jadi memang perdebatan dengan seperti itu pakai silogisme, pakai mantik yang benar. Makanya dakwah itu logika premis mayor minor itu harus sering kita pakai juga. Dalam konteks ini juga Allah begitu. Allah tidak langsung berfirman budullah, karena yang disasar adalah siapa? Anas, bukan manusia beriman. Kalau beriman jelas biasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau amanu sebutannya enggak lagi budullah karena orang sudah beriman, tapi ittaqullah gitu loh. Nah ini karena Anas berarti kita itu, nah ini juga belum. Yang menjadi persoalan kita dalam konsep toleransi atau moderasi beragama, itu seringkali dimaknai sebagai berhenti berdakwah. Nah ini yang keliru. Kita itu tetap
toleransi itu dalam arti bukan kok menghormati, tapi membiarkan orang lain beragama menurut keyakinan masing-masing. Tetapi dalam konsep dakwah, kita tetap harus mendakwahkan ideologi ketauhidan kita. Nah, ini yang seringkali tidak dipakai ketika toleransi itu dianggap sebagai berhentinya mendakwahkan agama ini. Padahal kita itu as a matter of fact, kita itu hanya persoalan apa? Persoalan bagaimana strateginya, materinya. Itu aja, makanya ada wajadilhum billati hiya ahsan atau bil mau'izatil hasanah. Itu ya. Nah, antara lain bil mau'izatil hasanah itu adalah dengan logika yang baik yang bisa diterima akal. Quran di ayat 22 ini luar biasa ngajari kita bagaimana menggiring manusia untuk sampai kepada pemahaman tauhid, tidak hanya dengan mengatakan. Bahkan untuk biar orang pada pemahaman tauhid, ya, itu bisa dibuka ya. Dulu monggo. Kita dilarang Allah untuk menghina Tuhan-Tuhan orang lain, ya, dilarang itu. Makanya dilarang. Kenapa? Meskipun mereka menyembah Tuhan agama lain menyembah Tuhan mereka, tapi kita dilarang supaya apa? Mereka minimal, kalaupun belum mau mengikuti Tuhan yang kita sembah, minimal mereka tidak menghina agama atau Tuhan yang kita sembah. Monggo dibuka itu di salah satu firman Allah bahwa kita tidak boleh menghina agama Tuhan dari agama lain supaya Tuhan kita tidak disembah. Monggo dibuka di surat, kaitannya ini ya, surat Al-An'am ayat 108. Sinten monggo yang mau baca. Biar enggak saya aja yang baca, ya. Artinya aja kalau memang Arabnya belum fasih. Izin Gus. Silakan, siapa dari mana? Bu Husnul dari Bali. Dari Bali, oke, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa sadar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat mereka kembali. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul. Terima kasih Bu Gusnul. Nah, di ayat itu 108 surat Al-An'am itu juga satu di antara cara dakwahnya yang diajarkan Allah kepada kita. Ya, jadi tidak perlu dengan menghina Tuhan-Tuhan mereka, jangan. Tapi pastikan bahwa logika ketuhanan ini diterima oleh mereka dengan jadilhum itu berjidal dengan mereka. Jidal itu artinya apa? Debat. Jadi debat itu diperbolehkan sepanjang koridornya adalah ahsan. Ya, toh? Apa? Baik. Sementara baik itu macam-macam, mulai dari kalau kita istilahnya sekarang public speaking ya, cara bicaranya, retorikanya, logika yang dipakai, kemudian timingnya. Kadang kita dakwah juga ngawur kok. Orang lagi sakit gigi didakwahi, nggak pas. Loh iya tuh. Orang lagi sakit gigi sama dakwah tentang rokok ya, tambah kambing yang dicotos ya. Ya kan? Orang iya ini Pak Umasin, ngawur kadang orang-orang dakwah ini. Ya kan? Orang lagi misalnya lagi berantem sama bojonya, lagi apa gitu. Terus kita dakwai apa agar sabar, itu nggak cocok soalnya. Karena lagi berantem ya kita dakwai apa, minum es, kata apa gitu aja dulu. Setelah itu baru. Atau orang yang lagi punya utang nggak tahu gitu, kita dakwai tentang sedekah. Ya. Ciraloro ya kan? Sehingga ini satu di antara bagaimana kita mendakwahkan tauhid ya. Saya kasih contoh ya dulu. Ini satu di antara di Bali ya. Jadi mendekati Ramadan gini ini saya
siap-siap karena di depan sekolah MI Madrasah Ibtidaiyah kita di Bali itulah ada sekolah atau sebuah gedung pusat ini belajarnya orang kitab beda ya, tapi dari aliran Syai Baba itu. Lah, ya kita jalin hubungan baik dengan mereka, artinya kita tidak saling mengganggu. Nah, suatu saat itu pas Ramadan, itu mereka datang ke kita bertamu, intinya adalah menyampaikan, dia pimpinannya itu, terus kami ingin mengadakan buka bersama. Mengadakan buka bersama. Saya bilang, lo itu lo ibadah kami. Gimana kok kamu yang buka bersama itu? Enggak, maksudnya kami itu benar-benar ingin merasakan gimana sih rasanya buka bersama dengan dulur-dulur muslim. Oh, kalau itu boleh, silahkan. Ayo. Artinya bukan ibadahnya, tapi makan bersama gitu ya. Terus gimana teknisnya dong? Ya nanti dia sudah tahu gitu, karena sejak awal kita memang mendakwahkan itu secara baik, terbuka bahwa oh ini haram, ini tidak boleh dimakan dan sebagainya. Sehingga dia mulai mengatakan bahwa nanti buka bersamanya di tempat SPMA saja gitu. Kami hadir gitu. Oh kalau gitu ya jangan, nanti kita yang biayai. Oh bukan masalah biaya, insya Allah nanti kita sudah ada. Akhirnya malah justru kita adakan bukan buka bersama takjuknya, tapi dialog dan diskusi. Sehingga kita mulai itu setelah asar, setelah sholat asar itu kita dialog. Akhirnya kita undang ya dari unsur Kristen, dari unsur apa. Tidak dalam rangka ibadah bersama, tidak. Tapi dalam rangka apa? Silaturahmi dan itu. Sampai buka, nah pas buka bersama, kami buka bersama. Nah karena dia hadir, ya udah ikut makan gitu. Jadi akhirnya apa? Justru kita diberi kesempatan Allah untuk menyampaikan tentang tauhid itu. Lewat pintu seperti itu. Tetap kita sampaikan bahwa Allah itu esa. Bahwa Allah itu yang layak disembah dan tidak pakai perantara. Enak, mereka juga mendengar tentang konsep kita bagaimana Allah itu. Tentang bagaimana akhirat, tentang bagaimana ini. Jadi artinya memang itu yang kita persoalan hidayah itu milik Allah itu. Nah di sanalah kita itu kemudian la ikraha fid din. Nah, ada paksaan, dan ketika kita menyampaikan pun kita udah siap-siap dengan lakum dinukum waliyatin. Kan pertama takjil dulu tuh setelah pada saat adzan tuh. Nah ketika kita sholat ya mereka di luar, kita sholat. Gitu. Nggak ada kemudian ibadah bareng, jangan yang kayak gitu itu bukan toleransi namanya. Harus benar-benar dipisahkan. Persoalan akidah itu sholat, kemudian kita setelah sholat kita buka bersama, mereka kita persilakan sebagai tamu yang ikut makan bareng aja, sudah. Kemudian mereka tanya tentang apa itu Ramadan, apa itu. Nah justru itu kemudian kita sampaikan apa itu Ramadan, apa itu buka bersama dan seterusnya. Jadi ke arah sana dulur kita dalam berdakwah tentang tauhid itu seperti Rasulullah Muhammad SAW yang diajarkan oleh Allah di sini menyebut anas, manusia semua. Karena kita memang harusnya begitu. Kalaupun dia belum bersaudara dari sisi iman, setidaknya bersaudara dari sisi insan atau kemanusiaan. Ya, sampun. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi, dinyatakan atau ditanyakan, siapa? Monggo dari mana? Tentang ayat 21 sama 22. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya agak dijelaskan, monggo. Saya Bu Rini dari Malang. Nyun sewu Gus. Saya punya sahabat itu yang non muslim dan beliau setiap hari itu memberikan ucapan semoga kami sekeluarga sehat, bla 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 begitu. Terutama selama saya sakit, setiap pagi beliau selalu mengucapkan itu. Ketika ada di grup, saya menjawabnya amin. Tapi ada sahabat saya yang muslim itu mengingatkan saya untuk tidak menjawab
dengan jawaban amin. Tetapi disarankan untuk terima kasih atas doanya. Nyun sewu, sepemahaman saya dengan lakum dinukum waliyadin, saya tetap menjawab amin ya Allah, supaya dia tahu bahwa ini cara seorang muslim menjawab sebuah doa. Apakah itu salah, Gus? Karena menurut sahabat saya yang lebih mengerti dari saya tentang keagamaan, tentang hukum Islam, itu melarang saya untuk menjawab amin. Kados pundi, Gus? Nyuwun pencerahan. Jadi ini ada sahabatnya Bu Rini ya dari Malang. Ini non Muslim dan Bu Rini ini sedang sakit, lalu setiap pagi selalu mengucapkan semoga diberikan kesehatan oleh Tuhan dan seterusnya setiap pagi. Saya sih membaca dua ya. Pertama, dia orang baik saja, sudah husnudunnya begitu. Tapi dari sisi kewaspadaan kita harus melihat mungkin dia juga sedang berdakwah kepada Bu Rini, gitu kan? Apalagi dia misalnya Nasrani, minimal untuk menunjukkan kebaikan. Tapi dari sisi husnudun dia orang baik, gitu aja. Nah, bagaimana cara menjawab seperti itu? Jika memang dia bertuhannya itu Tuhan Yesus, dalam arti semoga Yesus memberkati, maka benar kata temannya Bu Rini tadi, yang kita dilarang mengaminkan. Jikapun kita mengaminkan dalam arti semoga kita memang benar-benar diberi kesehatan, ya kita kepada Allahnya. Semoga Allah mengijabahi doa kita. Itu aja. Kita harus menegaskan Allah kita. Untuk menegasikan. Negasi itu menahikan dan menafikan. Lam itu kan ada dua, lam nahi dan lanafid. Menahikan dan menafikan apa? Bahwa Tuhan itu bukan Yesus. Bahwa Tuhan itu Allah, kalau kita ya. Nah, yang kedua adalah begini, Bro. Ada satu pemahaman yang bermakna dua. Pertama, kalau mereka mengucapkan salam, assalamualaikum, ya, tapi warahmatullahi wabarakatuh, Allah yang disebut, bahwa Allah memberikan salam kepada kita, kita boleh menjawab waalaikumsalam. Tapi kalau hanya assalamualaikum saja, di mana mereka tidak menyebut Allah, itu salam sejahtera bisa jadi dari Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ada satu cerita waktu Nabi Muhammad SAW dan Ibu Aisyah di depan rumah itu. Lalu ada orang Yahudi lewat. Nah, orang Yahudi ini ya dasar memang orang bahasa kan usil ya. Israel itu usil. Nah, lewat kemudian mengucapkan salam, tapi bukan assalamualaikum gitu, tapi assalamualaikum. Kecelakaan untuk kalian, kebinasaan untuk kalian. Aisyah kan memang masih muda ya, dengan spontan dia menjawab waalaikum laknatullah, dan untuk kamu laknat Allah kan gitu. Sama Nabi Muhammad dicegah, jangan gitu. Kamu jawab saja waalaikum. Dan juga untuk kamu. Jadi ketika dia mengatakan asamu, Nabi Muhammad melarang untuk menjawab dengan waalaikum laknah, tetapi menjawabnya dengan waalaikum, gitu aja. Jadi dia tetap merasa terjawab. Maka ketika ada dulur kita yang mengatakan assalamualaikum, ya kita cukup dengan waalaikum. Nah, yang kedua, gimana kalau kita mengucapkan salam? Boleh, kalau kita justru baik mengucapkan salam kepada mereka dalam konteks apa? Mendoakan. Mendoakan mereka agar mereka mendapat keselamatan dan hidayah. Seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika dakwah ke negeri Taif dan dilempari batu, Jibril turun lalu mengatakan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, saya diperintah Allah untuk mengikuti perintahmu. Jika engkau perintahkan aku menimpakan gunung itu ke negeri itu, kutimpakan sekarang. Kata Nabi apa? Jangan. Jibril, malah Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku. Ini mereka begitu karena tidak tahu. Artinya waktu itu Taif masih musyrik. Tapi justru Rasulullah mendoakan mereka. Berarti boleh dalam konteks mereka masih hidup loh ya. Masih hidup. Kalau meninggal udah tidak boleh lagi tuh. Kalau mereka masih hidup, masih ada kemungkinan baik. Misalnya seperti Rasulullah ketika mendoakan 3 tokoh Mekah, baik Abu Jahal, Umar maupun Khalid bin Walid. Didoakan Allah ma'izzatal Islam dengan bihadal siapa? Rasul. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan laki-laki ini siapa? Yang didoakan Umar, Abu Jahal, dan Khalid. Yang dikabulkan Allah siapa? Umar dan Khalid. Sementara Abu Jahal enggak. Nah ini berarti kita boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada mereka dalam konteks kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Itu Brini. Ada lagi sebelum kita akhiri? Iya, Gus. Ya, Assalamualaikum silakan, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Ya. Oh, dari Pondowoso. Oke, silakan. Saya lagi di Jember. Oh iya. Gus. Oke, silakan. Mohon maaf. Saya pernah dan mungkin sering ya di grup medsos gitu. Kemudian kalau misalkan kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh? Gimana? Kalau mereka memberi salam, assalamualaikum, gitu kan? Terus kita jawab waalaikumsalam. Nah, jadi kepada saya aja gitu. Waalaikumsalam. Oh ya, hanya kepada kita gitu ya? Ya. Waalaikumsalam itu gimana itu? Kunna itu? Saya, Gus. Saya, Ana. Oh, kalau gitu bukan kunna ya. Wa'alaina aja. Oh, bukan wa'alaikunna. Oh. Kalau wa'alaikunna itu hanya kepada kamu perempuan tuh. Oh, Antunna itu domirnya jadinya. Kalau wa'alaina ya wa'alaina saja. Atas kamu atau wa'alaika. Tapi baiknya gitu aja, Bu. Jadi tetap kita jawab wa'alaikum saja. Atau waalaikumsalam, enggak apa-apa. Ya tadi dengan latar belakang sejarah Rasulullah pernah begitu itu. Jangankan doa baik, doa jelek saja kita jawabnya cukup waalaikum. Nggih, Gus. Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca, Gus, tentang gini, janganlah menitipkan amanah atau sesuatu kepercayaan pada orang-orang kafir. Karena sebaik-baik orang kafir, seburuk-buruknya orang Islam. Gimana tuh, Gus, tentang tadi itu? Mempercayakan amanah? Amanah atau kepercayaan atau sesuatu lah, jangan full kepercaya pada mereka gitu. Karena sebaik-baik mereka sebaiknya orang Islam. Gimana, Gus? Terima kasih. Ya, kalau sebaik-baiknya mereka seburuk-buruk orang Islam, saya kurang tahu dalilnya ya. Tetapi dalam hal mempercayakan amanah memang kita enggak boleh full kemudian ini ya. Kita tetap baik sama mereka itu dari sisi muamalah kemanusiaan saja. Kalau dalam sisi ubudiyah, dalam sisi ketauhidan, ya kita enggak boleh ya. Misalnya di dalam kepemimpinan dan lain sebagainya, kita ya tetap harus lebih banyak mempercayakan orang-orang yang memang punya tauhid yang sama. Ya, jadi bukan kok kemudian itu kita, dan hati-hati juga, tapi kalau dalam hal yang ahlinya, misalnya saya punya laptop ini lagi rusak chargernya itu, lalu kemudian yang paling situ ahlinya tukang servis ya non muslim. Oh, jangan kamu percayakan ahlinya ya, enggak ini. Kamu kepercayakan dia non muslim, jangan dipercayakan ya, enggak betul-betul juga ini akhirnya apa. Jadi dalam hal-hal kayak gitu is okay ya, sepanjang tidak menyalahi syariat. Jadi itu hanya dalam hal-hal yang sifatnya strategis seperti kebijakan-kebijakan publik, kemudian juga dalam hal-hal yang sifatnya nanti mempengaruhi dan berdampak pada peribadatan kita, keimanan kita, itu memang dilarang kita ya.
Ada itu dalam surat Al-Maidah, ada dalam surat Al-Imran, ada banyak. Oke, saya rasa itu kajian kita, waktunya sudah habis. Dan apa Mas Ayu? Singkat. Niki Gus, ngapunten. Di surat An-Nisa ayat 86 itu kita disuruh menjawab dalam penghormatan dengan semisal atau lebih baik atau dengan semisal. Coba dibaca Mas Ayu. Nah, ini bagus. Silakan Mas Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan sepadan. Dan sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Alhamdulillah. Jadi jawaban saya tadi diberikan landasan dalil naqli di surat yang dibaca oleh Mas Wahyu tadi. Terima kasih Syekh Wahyu. Oke, tadi saya berikan dari sisi kisah sirah nabawiyah, dan sekarang dikasih dengan jalal itu. Oke, jadi jelas clear ya asal ya. Terima kasih Mas Wahyu semuanya, dulur-dulur, semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Sehat semua ya. Sarapan apa pagi ini? Izin Gus. Waktunya habis ini. Besok dilanjutkan. Bukan tanya Gus. Mohon Apa? doanya. Ini lagi ngantar tukang yang di Tim SMA AIS Putar ya, menuju tim Bandung. AIS. Tim AIS Ya. dari mana? Ngantar Dari dari? mau ke Bandara Balikpapan. Ini Oh, sudah dari di Kutai Kartanegara. Oh ya, dan Ya. ini ngaji sambil di jalan ini. Ya sambil Ya. sambil nunggu waktu. Oke. Ini. Nah, ini satu di antara konsep jihadis dari kita. Memang kemarin ngirim tim dari sini untuk bangun masjid di Kutai Kartanegara. Kemarin misinya 4 bulan itu. Ini makanya kemarin sebenarnya masih kerasan itu, tapi saya suruh pulang, kasihan ini. Para istrinya di sini sudah kelihatan melat gitu. Kangennya sudah tak tertahankan. Jadi saya tarik kembali pasukan ini. Ini kasihan ini. Bukan hanya mau melahirkan, kan jualan batagor. Batagornya makin lama makin merasa seblaknya itu jadi nyeblak jadi makanya karena kangen sama sang bojo ini. Harus pulang dulu, ngeces. Nah, jadi ya ngeces baterai biar nanti balik lagi ke tempat tugas Pak. Oke, semangat. Alhamdulillah. Oh, itu ada Mas Hari. Mas Susilo mana ini Mas Susilo? Oke. Nanti naik pesawat kemarin tiketnya udah, jangan salah masukkan boarding pass loh ya. Oke, mudah-mudahan semangat, sehat semua dimanapun berada, dulur semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Nah, ya. Amin. Ini berdoa bersama, semoga hidup kita dibimbing oleh Allah. Allahumma fil mu'minin mu'minatun muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والحسد من جن وشر الجن ربنا نجينا ولينا سوينا من قبل آمين. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وانصرنا اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرتنا وتوفنا وتوفنا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم